Ketemu lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya ingin berbagi tentang cara menghitung komponen biaya dalam transaksi saham. Jadi kalau kita melakukan buy atau sell di sekuritas, kita kan terima trade confirmation atau trade convo. Dalam trade convo itu ada komisi, ada PPN, ada levy, ada PPh, ada withholding tax. Ada juga yang mungkin nggak dipecah seperti itu. Ini contoh yang ada di Panin Sekuritas ya. Jadi dipecah seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana cara kalau dia bilang fee-nya sekian, menghitung masing-masing komponen ini? Nah, saya akan sharing di Excel yang sudah saya siapkan. Untuk yang ini, sekarang adalah 11% ya Bapak Ibu, PPN ya, bukan 10%. Jadi contoh misalkan Anda ditawari di sekuritas yang fee belinya 0,2 dan 0,3, fee jualnya 0,3. Katakan Anda membuka rekening di situ dan melakukan transaksi, misalkan Anda membeli saham Bank BRI sebanyak 1.000 lembar. Oke, 1.000 lembar itu berarti 10 lot ya Bapak Ibu. Kemudian belinya di harga 4.250. Nah, nilai transaksinya saya sudah kasih petunjuk di atas, tinggal diikutin aja. Harga dikali jumlah. Uang yang kita keluarkan bukan 4.250, tapi 4.250 tambah fee 0,2%. Jadi kalau misalnya saya hitung di sini, ini dikali 0,2%. Nah, fee-nya 8.500. 8.500 berarti jumlah uang yang harus saya keluarkan adalah 4.250 ditambah ini. Nah, inilah jumlah uang harus kita keluarkan. Tapi dapat dari mana sih 8.500 ini? Kan ada pembagiannya gitu ya. Jadi saya sudah kasih nomor ya. Kita kerjakan sesuai urutannya. Kalau ini nomor 1, ini yang pertama kali, yang ini nomor 1. Pertama ada levy. Levy itu adalah biaya yang kita bayarkan untuk jasa penyelenggaraan bursanya. Jadi biaya kustodian sentral, clearing penjaminan, dan Bursa Efek Indonesia. Jadi KPI, KSE, IDX semuanya ada di sini. 0,043% itu sudah angka dari bursanya dikali nilai transaksi. Nah, jadi sebesar 1.828 merupakan jatahnya KPI, KSE, dan IDX. Kemudian langkah nomor 2. Ya. Kalau ini transaksi sell, maka 0,1% dikalikan transaksi. Tapi kalau misalnya dia buy, berarti 0. Kebetulan ini transaksi buy kan, jadi kita isi 0. Nah, kemudian langkah ketiga, komisi itu adalah fee, jadi sama dengan fee-nya 0,2% dikali total transaksi dikurangi levy kurangi PPh dibagi 1,11. Ini 1,11 apa Pak? PPN. Ya, ini nanti saya revisi ya, 1,11. Nah, jadi yang menjadi pendapatan bagi si bagi si broker ya, Panin Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Ajaib, Dana Reksa, any name lah yang Anda pakai adalah segini. Nah, tapi belum selesai. Ya, ini baru di fee gitu ya. Kemudian ada komisi. Ada VAT. VAT itu PPN, Value Added Tax. Pajak pertambahan nilai. Itu adalah komisi dikali 11%. Nah, ini adalah PPN-nya. Nah, kemudian di sini jika ini adalah investor institusi, institusi itu maksudnya kamu yang beli atas nama reksadana, atas nama PT, atas nama yayasan, pokoknya bentuk badan hukum yang bukan perorangan. Kalau Anda perorangan ini 0, tapi kalau Anda badan maka ini ada. Anggap saja ini perorangan dulu ya, jadi ini kosong. Nah, baru kita jumlahkan dari komisi hingga WHT, hingga withholding tax. Berarti sama dengan sum
dari sini sampai sini. Nah, pas angkanya 8.500, 8.500. Jadi sama angkanya. Nah, kalau kita beli, berarti uang yang kita keluarkan adalah ini ditambah ini. Jadi sama dengan bawah ya. Nah, jadi kalau kita kena fee 8.500, komisi buat si broker, misalnya Panin Sekuritas adalah 6.011, PPN atas komisi adalah 11% kali ini, 661. Kemudian porsinya si bursa, porsinya si KPay, KSEI yang menyediakan mekanisme transaksi dan settlement itu 1.828. Nah, karena bukan sel, tidak ada PPh, kita bukan institusi, tidak ada withholding. Jumlah uang yang kita keluarkan adalah 4258.500. Kalau misalnya transaksi saya, Pak, bukan 1.000 lembar, Pak, tapi saya belinya 1.000 lot, Pak. 1.000 lot berarti kan nolnya kita tambahkan 2. Nah, otomatis angkanya jadi besar. Ya, semuanya juga akan menyesuaikan. Jadi kalau saya belinya misalnya 1.000 lot atau 100.000 lembar, transaksinya 425 juta, komisinya 600.000, VAT-nya sekian, levy-nya sekian, biayanya sekian, ini sekian. Ini kalau beli. Sekarang kalau jual, misalnya saya jual BBCA, jualnya anggap saja 2.500 lembar. Biasa sama dengan atas, yang nolnya saya tambahin 1 ya. 250.000 lembar, berarti sekitar 250 lot. Ya benar ya, 2.500 lot. Sorry. Nah, saya jual dikatakan harga 78.50. Nah, sama dengan di atas, jumlah transaksi adalah harga dikalikan dengan jumlah lembar. Nah, kemudian kita isi dulu, tadi levy ya, 0,043% dikalikan dengan nilai transaksi. Kemudian langkah kedua, nah ini transaksi penjualan. Penjualan ini maka nilai transaksi dikali 0,1%. Nah, inilah yang Anda laporkan di SPT pajak penghasilan PPh finalnya. Jadi kalau kita lapor pajak transaksi saham adalah ininya. Semua transaksi penjualan dalam 1 tahun dijumlahkan dan dilaporkan di SPT. Jadi seolah-olah penghasilan Anda segitu. Sorry, bukan penghasilan. Jadi pajak yang sudah Anda bayarkan, gitu ya. Kalau yang penghasilan brutonya berapa? Adalah ininya. Jadi penghasilan pelaporan di SPT pajak adalah angka transaksi dan PPh-nya. Ini dilaporkan sebagai penghasilan bruto. Kalau ini dilaporkan sebagai pajak final yang sudah dipotong. Nah, ini 1 sudah, 2 sudah, 3 ya. Sama dengan 0,3%. Tadi kan fee-nya 0,3%. Dikalikan total transaksi, kurangi levy, kurangi PPh, dibagi 1,11. Ini adalah komisi buat si Panin Sekuritasnya. Kemudian VAT-nya adalah ini dikalikan 11%. 305.000, ini kita bayar pajak ke negara untuk pajak pertambahan nilai. Kalau ini bayar juga ke negara untuk PPh. Nah, karena kita bukan merupakan investor institusi, maka ini 0. Sama dijumlahkan dari sini sampai sini. Total biayanya adalah 5.887.500. Jadi kalau saya hitung sini 0,3% dikalikan nilai penjualan, ya sama ya angkanya 5.887.500. Kemudian kalau jumlah uang harus kita keluarkan berapa, yang kita terima berapa Pak? Kalau kita jual kan terima uang, maka jumlah uang yang akan kita terima adalah nilai transaksi karena dia penjualan dikurangi biaya. Nah, 1,95 M. Jadi kalau kita melakukan transaksi pembelian, uang yang kita keluarkan adalah transaksi plus biaya. Kalau kita melakukan penjualan, maka uang yang kita terima adalah transaksi dikurangi biaya.
Nah, ini transaksinya kalau Anda adalah investor perorangan. Bagaimana kalau ternyata Anda adalah investor institusi? Jadi misalnya yang beli atas nama reksadana, atas nama PT gitu ya. Contoh, saya pakai angka yang sama dengan di atas, saya buy lagi. Buy, anggap sama persis saja. Menggunakan BBRI. Nah, jadi Anda beli 100.000 lembar di harga 4250 dengan fee 0,2%. Nah, kalau Anda adalah investor institusi, maka Anda akan memotong 2% dikalikan dengan komisi. Komisi berarti yang ini. Jadi biaya yang Anda keluarkan adalah komisi plus VAT plus levy plus PPh plus withholding tax sekian. Tapi 12.023 ini kalau dalam sistem perpajakan withholding, artinya kamu bayarkan dulu. Nanti pada saat PT Anda lapor pajak setiap tahun, 12.000 ini bisa dianggap sebagai kredit pajak. Jadi misalkan atas nama badan 1 tahun setelah dihitung-hitung kewajiban pajaknya adalah 10 juta rupiah. Nah, 12.000 ini bisa mengurangi kewajiban yang 10 juta itu. Sehingga pajak yang kita bayarkan hanya 10 juta dikurangi 12.000. Jadi ibaratnya ini adalah pajaknya untuk si panin sekuritas yang sudah kita potong dulu, kemudian nanti boleh kita reimburse ke pajak sebagai kredit pajak. Nah, tujuannya apa sih? Ini supaya si pihak panin sekuritasnya, dia sudah terekam datanya di pajak, bahwa dia telah menerima 600.000 dari investor yang melakukan transaksi saham. Ya, karena si investor sudah membukukan 12.000 atas nama si PT Panin Sekuritas. Seperti itu. Ini hanya muncul kalau misalkan Anda adalah investor yang menggunakan badan hukum. Bagaimana Pak kalau jual Pak? Jual juga sama Bapak Ibu. Anggap aja saya pakai contoh yang sama persis, jual ya. Nah, kalau misalnya kita jual, maka ini sama dengan 2% dikalikan komisi. Nah, jadi biaya kita bertambah 55.000. Nah, 55.000 sekali lagi bisa menjadi kredit pajak untuk perusahaan. Jadi dia bisa mengurangi kewajiban pajak dia pada saat pelaporan SPT pajak badan tahun. Nah, kurang lebih cara atau dari mana komponen biaya-biaya dalam confirmation saham. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih banyak.